Hari ini mau makan apa? Saya orderin pizza mau. Ada tugas yang susah. Sini biar saya bantu kerjakan. Jangan lupa tidur lebih awal. Besok bangun pagi. Ada kuliah jam 8, kan? Kira-kira seperti itulah isi pesan Roland selama beberapa hari belakangan, tepatnya sejak pria itu menyatakan perasaannya pada Raye. Selalu hadir chat dalam bentuk kepedulian. Raye jadi merasa bila dirinya seperti memiliki seorang kekasih. Tindakan Roland menunjukkan jika pria itu memang mempunyai perasaan spesial padanya. Ditilik dari minggu-minggu awal pertemuannya dengan Roland, sikap pria itu memang sedikit berbeda. Raye seperti mendapat keistimewaan tersendiri bila sedang bersama Roland. Apalagi Raye pernah diminta untuk menjadi pacar pura-puranya. Kenapa harus Raye? Itulah pertanyaan yang menari-nari dalam benaknya sejak Roland memintanya untuk menjadi kekasih pura-puranya. Dan Raye menebak jika mungkin saja hal itu dijadikan sebagai latihan oleh Roland sebelum pria itu benar-benar mengungkapkan perasaannya. Entahlah. Pikiran Raye terlalu banyak berspekulasi hingga kepalanya nyaris terasa penuh. Isinya pun hanya seputar Roland dan Roland. Sampai detik ini, Raye masih belum percaya dengan hidupnya yang tiba-tiba berubah sedrastis ini. Raye tak merasa pernah memakai susuk ataupun menggoda Roland, tetapi kenapa pria itu bisa jatuh cinta padanya? Awalnya Raye sempat berpikir negatif tentang Roland. Lah pernah menuduh jika pria itu mungkin hanya ingin main-main saja dengannya, tetapi dilihat dari masa lalunya dan umurnya yang sudah setua itu, rasanya tidak benar jika Raye menuding Roland hanya ingin mempermainkan perasaannya saja. Jadi, Roland memang benar-benar jatuh cinta padanya, kan? Raye menggeleng-gelengkan kepalanya, menepis semua pikiran yang tak ada habisnya membahas soal Roland, lah kemudian menjatuhkan tubuhnya di atas ranjang, berbaring dengan bantal yang digunakan untuk menutupi wajahnya. Mau gila rasanya, teriak Raye, yang tak terdengar begitu keras karena ada bantal yang berhasil meredam suaranya. Dering dari ponselnya membuat Raye terlonjak kaget hingga terduduk. Sambil mengusap-usap dadanya, Raye mengambil ponselnya yang terletak di ujung ranjang. Pak Roland, nama itulah yang muncul dalam layar ponselnya, menelepon Raye di siang bolong seperti ini entah karena hal apa. Pertama-tama, Raye menarik napasnya terlebih dahulu, menenangkan debaran jantungnya yang berdisko di dalam sana. Jujur saja, semenjak menerima pernyataan cinta dari Roland, jantung Raye selalu berdegup kencang tiap kali berhubungan dengan pria itu. Mungkin Roland sedang mencoba mentransfer perasaannya pada Raye. "Halo, Pak," ucap Raye setelah menerima panggilan Roland. Tangannya masih bertahan di dadanya, mengontrol detaknya agar tetap normal. "Sudah siap-siap." Raye mengerutkan keningnya. "Siap-siap, apa yang perlu disiapkan? Nanti saya jemput setelah asar." "Ya, jemput." Raye mencoba mengingat-ingat ada hutang apa dia pada Roland sampai-sampai pria itu mau menjemputnya segala. Lalu, ketika mengingat semuanya, hal pertama yang Raye lakukan adalah menepuk dahinya. Ia lupa jika malam ini timnya harus pergi ke hotel untuk menghadiri perlombaan. "Iya, Pak, saya udah siap-siap, kok," jawab Raye, tentu saja berbohong. Jangan sampai Roland mengetahui kecerobohannya, bisa malu Raye nantinya. "Jangan lupa bawa harddisk yang ada sama kamu." "Iya, iya, Pak, sudah lengkap semua, kok." Raye meringis di dalam hati. "Lengkap apanya? Beres-beres saja belum." "Oke, nanti saya jemput setelah asar." "Siap, Pak." Setelah panggilan terputus, Raye langsung melompat dari atas kasur. Tujuannya adalah meja belajar, mengumpulkan barang-barang yang penting untuk lomba. Lalu, disusul dengan menyusun pakaian yang akan digunakannya selama 3 hari menginap di hotel. Syukurlah Raye sudah membawa semua yang dibutuhkannya dari rumah ke rumah neneknya. Jadi, ia tak perlu repot-repot mampir ke rumah terlebih dahulu. Raye sudah mirip seperti lansia. Pikun, otaknya selalu saja lamban bila mengingat agenda yang harus ia hadiri. Atau barangkali ini merupakan salah satu efek yang diakibatkan oleh pernyataan cinta Roland. Entahlah, Raye tak mau menyalahkan orang lain atas keteledorannya sendiri. Sesuai janji Roland saat meneleponnya siang tadi, pria itu kini sudah berada di rumah neneknya. Roland sempat menyapa dan berbasi-hasi sejenak dengan Sarita selagi menunggu Raye keluar. Dan kini, Roland tengah membantu Raye membawa beberapa barang yang dibutuhkan ketika menginap nanti. Perlombaannya memang akan diadakan selama 3 hari di sebuah hotel yang ditunjuk sebagai penyelenggara acara.
Ada berbagai macam kampus dari seluruh Indonesia yang ikut serta. Jadi, tak heran jika fasilitas yang diberikan cukup memadai. Udah kamu cek ulang barang-barang untuk lomba nanti? Nggak ada yang ketinggalan, kan? Tanya Roland, usai menutup bagasi mobilnya. Nggak ada kok, Pak, udah aman semua. Roland manggut-manggut. Ya, sudah. Ayo, berangkat sekarang. Di akhir kalimat, Roland berbalik untuk berpamitan pada Sarita yang entah sudah berapa kali ditemuinya sehingga membuat mereka menjadi cukup akrab. Sarita juga kerap mempercayakan Raye pada Roland. Bang Randi sama Bang Doni berangkat sendiri, Pak? Tanya Raye sesaat setelah ia dan Roland berada di dalam mobil. Iya, mereka udah pergi dari tadi malahan. Oh, Raye mengangguk-anggukan kepalanya seraya memasang sabuk pengaman. Berhubung di antara keduanya seperti tak ada yang berani membuka percakapan, maka Roland memutuskan untuk menyetel radio selama perjalanan berlangsung supaya suasana di mobil tak terlalu senyap. Jarak hotel yang akan mereka kunjungi pun lumayan jauh. Butuh waktu sekitar 3 jam untuk tiba di sana. Kamu kalau ngantuk tidur aja. Nanti saya bangunin. Kalau udah sampai, ucap Roland, melirik Raye yang tengah menyandarkan kepalanya pada kursi dengan mata yang bolak-balik memejam singkat. Nggak apa-apa, Pak. Saya nggak ngantuk, kok. Raye langsung menegakkan posisinya, mematahkan persepsi Roland walau sejujurnya ia memang sedikit mengantuk. Roland tersenyum kecil. Laju mobilnya berhenti sebentar ketika menjumpai lampu merah, lah kemudian menatap Raye sepenuhnya sembari berucap, saya tahu kamu ngantuk. Raye mendesis tak enak hati. Ia memindahkan sejumput rambutnya ke belakang telinga dan menatap Roland malu-malu. Kelihatan banget ya, Pak. Banget, jawab Roland dengan dengkusan geli di ujung kalimat. Tidur aja, kita sampainya masih lama, kok. Dengan sengaja ia menaruh satu tangannya di kepala Raye, mengelus-elus rambutnya dengan lembut. Raye mengangguk dengan keraguan, lalu menyandarkan tubuhnya begitu Roland mulai menjalankan mobilnya kembali. Tatapannya melayang jauh keluar jendela dengan mata yang diusahakan untuk tetap terbuka. Satu hal yang baru Raye sadari, selama ini Roland seringkali melakukan kontak fisik dengannya. Mengusap-usap kepalanya seperti yang pria itu lakukan barusan adalah yang paling sering dilakukan. Seharusnya Raye sudah bisa menyadari perihal perasaan Roland hanya dari tindakannya yang satu itu. Raye sungguh tidak peka. Hei, kita udah sampai. Samar-samar Raye mendengar suara berat nan lembut mengalun di telinganya. Dibarengi dengan usapan kecil pada wajahnya. Raye meregangkan tubuhnya sembari memaksa kelopak matanya untuk terbuka dan menyudahi mimpi singkatnya. Ia mengerjap beberapa kali sebelum fokusnya mengarah pada Roland yang wajahnya berada tepat di depannya. Bangun, ucap Roland, dengan bibir yang membentuk senyum simpul. Sementara tangannya sudah berpindah dari wajah Raye. Tak lagi menyentuhnya. Maaf saya ketiduran, Pak, ucap Raye. Suaranya terdengar memelas, merasa segan pada Roland yang menyupirinya selama 3 jam perjalanan. Pasti pria itu merasa bosan dan lelah. Nggak apa-apa. Suara Roland terdengar begitu lembut, seperti tak masalah dengan Raye yang meninggalkannya ke alam mimpi selama perjalanan. Ayo, turun. Randi sama Doni sudah di dalam, ajaknya. Kemudian, Raye mengusap wajahnya terlebih dahulu, mengembuskan napas kasar sebelum mengikuti Roland yang sudah lebih dulu keluar dari mobil. Lantas bergegas menuju bagasi, menghampiri Roland yang sudah berada di sana untuk mengambil 2 tas ransel miliknya. Yang satu berisi barang pribadinya, sedangkan ransel satunya lagi berisi laptop dan pernak-pernik lainnya yang dibutuhkan untuk lomba nanti. Raye menaikkan sebelah alisnya ketika mendengar seseorang memanggil namanya. Tidak, itu bukan suara Roland yang saat ini tengah berada di sisinya. Suara itu jelas milik orang lain, yang entah kenapa terdengar tak asing di telinganya. Dengan gerakan super cepat, Raye menoleh ke belakang, sumber dari suara tersebut berasal. Matanya lantas bertumpu pada pria setengah baya dalam setelan jas yang berdiri beberapa langkah di hadapannya. Mendapati sosok tersebut, jantung Raye kembali bekerja dengan ekstra di dalam sana. Pun dengan kedua matanya yang membelalak tanpa bisa dicegah. Papa,